Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Nah, ketemu lagi ya di titik balik perubahan spesial Ramadan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai kesyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam ikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar. Amin. Monggo kan? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin serial pembacaan biografinya David R. Hawkins. Nanti di akhir pembacaan ini ada 2 pertanyaan dari teman-teman. Nanti saya akan coba jawab gitu ya. Oke, kita langsung dulu ke pembacaan biografinya. Oh iya teman-teman yang sudah PO buku Menuju Inti Kehidupan, ini bukunya sudah selesai di packing, tinggal nunggu datang dijemput sama orang ekspedisi gitu ya. Sekarang kita lanjut. Hawkins bereksperimen dengan menggunakan teknik pembatalan keyakinan pada kolesterolnya yang tinggi. Jadi Hawkins bereksperimen dengan menggunakan teknik pembatalan keyakinan pada kolesterolnya yang tinggi dan kolesterolnya turun secara spontan gitu ya. Jadi Hawkins mulai makan 3 butir telur setiap pagi untuk sarapan dengan banyak keju. Namun tetap kolesterolnya rendah. Dia mulai menambahkan produk susu lainnya dan seiring waktu, semua intoleransi dan alergi makanannya hilang. Dan kadang dia bangun di pagi hari dengan mengetahui bahwa tantangan kesehatan tertentu telah hilang. Jadi apa ya? Bagi orang Barat itu, bagi orang Barat itu kan sejarah pengetahuan mereka itu kan rapi ya. Sejarah pengetahuan mereka itu rapi. Abad 17 mereka mulai menertibkan nalar ya. Nalar rasionalnya melalui tata bahasa dan matematika. Jadi mereka tuh secara kolektif mereka punya budaya ilmiah gitu loh. Jadi budaya ilmiah dan mereka itu artinya masyarakatnya punya tradisi ilmu pengetahuan. Artinya fenomena tertentu, atau pengalaman hidup itu mereka eksplorasi ya, secara mendalam sampai ketemu kepastian di balik fenomena tadi. Itu kan ilmu begitu aja. Karena mereka merapikan nalarnya, abad 18 mereka sudah punya sains baru, yaitu natural sciences. Mereka kemudian mengeksplorasi alam dari
di balik materi itu ada energi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ini di abad 18. Karena maju nanti di abad ke-19 mereka udah punya social science. Jadi penelitian tuh makin dalam gitu loh. Mulai dari mempelajari alam, tampak, lalu mempelajari perilaku manusia. Kemudian abad 20 muncul cognitive science. Nah, cognitive science ini kan mereka mulai lagi masuk ke lapisan terdalam manusia. Setelah perilaku sosialnya, nanti ke psikologinya. Sampai mereka tahu bahwa ya pikiran itu mencipta bisa menjadi penyebab dari masalah-masalah kesehatan. Jadi ketika mereka eksplorasi keyakinan itu bukan kayak mereka sudah sadar betul dengan tahapan ini gitu. Nggak ikut-ikutan. Jadi itu adalah lanjutan kedalaman gitu ya. Kedalaman. Hingga kalau mereka menemukan, pikiran yang mengubah keyakinan, kolesterol turun, itu mereka itu bukan kebetulan gitu. Tetapi itu adalah sistem. Itu adalah sistem gitu. Nah, kita ini kan berpikirnya itu masih tahayul, menyerahkan menyerahkan proses itu kepada kekuatan di luar dirinya. Seperti itu. Ya jin ya apa, jadi tidak ada tanggung jawab. Ya sulit berpikir ilmiah. Dan berpikir ilmiah itu tidak usah diversus-versuskan dengan iman gitu ya. Nggak usah diversus-versuskan. Seperti itu. Jadi masyarakat kita itu belum tahu tradisi ilmu pengetahuan, nggak punya tradisi ilmu pengetahuan. Bagaimana sih ilmu pengetahuan itu bekerja? Nggak ngerti dia. Taunya ya ikut aja, ikut kiai, ikut ini. Dan dia hanya sampai di situ. Bukannya ikut kiai salah, tapi itu tidak boleh berhenti. Hanya di situ. Eksplorasi sendiri. Ya ini budaya kita gitu ya. Dan satu-satunya yang membuat budaya kita nggak maju itu abai dengan bahasa. Abai dengan bahasa. Jadi bahasa ibunya semakin tidak berguna untuk menjadi bahasa ilmu. Makin nggak berguna. Kepekaan Hawking terhadap poison ya sudah parah sejak kecil, termasuk reaksi mengerikan yang telah mengirimnya ke rumah sakit 2 kali. Menerapkan prinsip-prinsip Achim dan mengidentifikasi diri dengan spirit bukan ego. Hawking mengatakan dia mampu melampaui alergi. Hanya identifikasi diri. Dan di sana hari ini masyarakat Barat itu kemajuan ilmiahnya, kemajuan ilmiahnya itu luar biasa. Ada seminar-seminar spiritual itu penuh, penuh, penuh. Ntar ya, saya ambil ini dulu, baterai dulu. Saya ngambil charger dulu. Ini mau mati ya.
Jadi apa ya, bangsa Indonesia tuh satu ya belum punya tradisi ilmu. Jadi ya dia hidup tuh dari satu kebetulan kepada kebetulan yang lain. Padahal, nah ini ada model baru lagi. Padahal tuh namanya perubahan akibat itu, dia kan selalu bermula dari perubahan individu, perubahan internal dulu. Ini kan udah ayatnya. Sebenarnya tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Perubahan, ini salah ini. Harusnya eksternal ya. Cari dulu yang bagus. Kemarin salah bikin jeninya. Hapus, tak hapus. Ya, kita carikan yang salah dia. Nah, ini yang benar nih. Jadi namanya perubahan eksternal, akibat itu kan, akibat itu. Itu kalau mau diubah di sini ya, kamu miskin apa sakit-sakitan gitu ya. Baik itu keadaan individu maupun keadaan kolektif. Kamu harus mulai dari internal. Gitu loh. Kamu harus mulai dari internal. Ini kan prinsip perubahan perubahan ya kan. Gimana kok kemudian tuh orang Islam itu yang ngaji tiap hari selama berabad-abad tidak mampu melakukan perubahan kultural. Itu gimana ngajinya itu? Padahal nggak usah katakan, oke lah kita nggak suka dengan sains barat. Lah ini ayat ini apa? Ini kan prinsip dari perubahan. Atau prinsip dari kemajuan gitu deh. Kalau kamu ingin maju secara eksternal, kamu harus mulai maju secara internal. Kurang apa lagi ayatnya? Dan itu sudah dimodel oleh apa namanya ya. Cuma saja ini saya kalau Ken Wilber internalnya di kiri, saya internalnya di kanan. Perubahan itu mulai dari kanan ke kiri. Gitu. Lah kita itu eksplorasi internal itu enggak pernah ada. Masyarakat kita itu enggak ahli eksplorasi internal. Nah ini kan Hawking ya. Hawking itu, mana tadi itu? Kolesterolnya, perubahan eksternal melalui perubahan internal. Itu loh. Dia bisa jadi dokter ini. Dia bisa jadi dokter. Apa namanya? Teman-teman bisa jadi dokter gitu ya. Seperti itu. Nah kita yang tiap hari di rumah kita pasti ada kitab suci tapi bebal tuh tidak dibaca. Mungkin hanya dibunyikan tapi itu tidak sampai pada makna pembacaan. Hanya bunyi huruf-huruf. Termasuk di sini, ini kan prinsip umum. Prinsip umum untuk semua hal. Ya bisnis, ya kesehatan. Kita kan selalu mengeluh dengan ini kan alam akibat kan. Alam akibat. Alam sebab tuh di sini. Bukan di sini alam akibat. Alam sebab itu bukan di sini, ini di sini dia.
Ya, ini tambahan model ya, tambahan model. Jadi teman-teman tuh harus eksplorasi internal individu. Apa pertama yang harus eksplorasi internal individu itu? Aku, dasar dasar yang paling ujung dari internal individu itu adalah aku. Nah, kalau teman-teman misalnya di sini, di fase ini, itu jadi spiritualis ya. Jadi spiritualis. Kalau dia kemudian tuh mau mulai mengeksplorasi internal kolektif, ya ini kan sama dengan tugasnya mursid ya. Dia bisa membimbing orang secara kolektif atau minimal budayawan. Jadi karirmu itu dari spiritualis jadi budayawan. Kalau ini kan anu ya, tidak dapat kita apa itu, bukan sesuatu yang didapat seperti karir-karir lain. Kalau ini kan ada tradisinya sendiri. Tapi setidaknya kamu bisa melakukan pekerjaan itu. Kamu bisa menjadi motor untuk perubahan sisi batin secara kolektif. Kenapa? Ya karena kamu sudah selesai, sudah pernah mengeksplorasi sisi batin secara individual. Master lah kamu, mastering dengan pendasaran aku. Kamu bisa melayani banyak orang di sini. Bahkan kamu bisa menjadi trendsetter perubahan kebiasaan baru dalam masyarakat. Jadi Hawking tuh dengan mengilmui sisi internalnya, dia banyak menyembuhkan penyakitnya. Tadi kolesterol, sekarang alergi, ya tak? Alergi. Dia bangun suatu pagi mengetahui bahwa dia sudah kebal terhadapnya dan untuk memastikan dia mencabut seikat poison dan mulai memainkannya. Dia tidak memiliki reaksi yang merugikan. Hawking adalah seorang tamu di program televisi hari ini disebut The Power of Consciousness in Self-Healing. Jadi dia membawa tanaman IV beracun itu ke wawancara. Tanpa ketakutan, wawancara mengatakan kepadanya untuk tidak mendekatkan barang-barang itu kepadanya. Hawking mengusapkan tangannya ke tanaman beracun pada kesempatan itu untuk menunjukkan kekuatan prinsip Acim. Identifikasi dirimu dengan spirit, bukan ego. Maka seluruh pengkondisian linier, penyakit sosial, itu bisa selesai. Ini loh, ini kan mudah sekali sebenarnya. Jadi kamu nggak perlu takut, penyakitku nggak ada obatnya. Apa sih? Kamu cari obat di eksternal mulu. Kenapa nggak cari obat di internal, di sisi kanan gitu? Ya karena nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar. Asam urat adalah masalah lain bagi Hawking. Ketika dia berjalan di sepanjang trotoar, rasa sakit yang melumpuhkan bisa secara spontan menembus kakinya. Seolah-olah seseorang telah menusukkan pisau ke tulang keringnya. Dia menyimpan obat asam urat di sakunya dan menyimpan tongkat di bagasinya untuk keadaan darurat. Asam urat membatasi dietnya dan bahkan gigitan kecil apa pate ya akan memicu reaksi. Oh, pasta gurih. Hawking memperlakukan kucingnya seperti bangsawan. Hawking mencoba memberinya hati dan ginjal ayam mentah, tapi kucing itu tidak mau menyentuhnya. Hawking menumis ginjal dan hati dengan bawang bombay, bakon, dan sedikit catnip. Kucingnya tetap menolak. Hawking dengan warisan bahasa Inggris dan kenang-kenangan akan piek ginjal neneknya, mengeluarkan air liur saat melihat makanan kucingnya itu. Kucingnya memakan hati dan ginjal. Melihat ke bawah panci, Hawking langsung tahu bahwa asam urat adalah isapan jempol dalam
imajinasinya. Jadi langsung hidup lagi kan keilahiannya. Apa sih pola asam urat di tubuh ini? Tabrak. Gitu ya. Tiba-tiba saya melihat bahwa seluruh batasan diet saya hanyalah sistem keyakinan yang gila. Jadi akhirnya sadar, kok akuku jadi tunduk dengan pola linier sih? Bukankah harusnya akuku ini bisa mengacak-acak pola linier ini yang ada di tubuh? Munculkan keilahiannya. Saya adalah makhluk yang tak terbatas. Ini yang makan ini aku, bukan badan, gitu kan? Kok jadi badan membatasi aku? Muncul kemuliaan, rasa mulia keilahiannya. Sialan nih. Kira-kira begitu batinnya. Saya tidak tunduk pada ini. Maksud saya ini konyol. Sama seperti sensitivitas insektisida dan hipoglikemianya. Hawking telah membatalkan program untuk asam urat. Dia duduk dan makan setengah panci hati dan ginjal goreng. Menghabiskan sisa panci keesokan harinya. Dia tidak memikirkan serangan asam urat lagi. Jadi yang makan tuh aku, kira-kira begitu. Bukan tubuh. Yang makan aku, bukan tubuh. Kok aku jadi apa? Tunduk. Seperti itu. Ya, jadi enggak, ya termasuk diabetes. Tapi itu kan enggak bisa orang lain yang mengerjakan. Harus dia sendiri yang mengoperasikannya. Seperti itu. Setiap kali dia mengalami penyembuhan spontan atau penyakit yang sembuh dengan sendirinya, fokusnya pada penyembuhan spiritual. Jadi kamu harus betul-betul menguasai ini gitu lah. Menguasai ini. Ini kamu kan ikut mentoring itu ya. Biar kamu ahli di sini dulu tuh. Biar kamu bisa mastering yang ini. Dari D3 sampai D10 atau D9 lah ya. Kamu mastering dengan sisi terdalam dari individu itu, yaitu aku. Harus mastering, nggak boleh nggak. Dengan begitu kamu bisa di sini. Setelah itu kamu bisa mengubah keadaan eksternal, kolektif. Gitu. Jadi di akhirnya fokus pada penyembuhan spiritual. Jauh dari psikiatri. Sudah tidak. Ilmu dokternya kayaknya udah terlampaui gitu. Menjadi jelas bagi Hawking bahwa teknik spiritual dan penyelarasan dengan kesadaran yang lebih tinggi menawarkan rute yang lebih cepat untuk mengurangi penderitaan. Baik individu maupun kolektif. Ini loh. Tangkap peluang ini. Cepat mastering. Kamu kan selalu berjibaku dengan akibat di sini kan. Akibat di sini itu dari sini. Hebat. Akibat eksternal itu dari internal. Itu. Jangan ngeluh dan hanya berjuang di sini. Ini loh, dari sini titik mulainya. Mulai dari kanan, itulah kira-kira. Kamu mulai hidup tuh dari kanan dulu. Masalahnya adalah kita kan mulai sekolah itu dari eksternal individu. Kita sekolah sampai kuliah, sampai jadi profesor itu kan kuliahnya dari kiri. Tidak pernah mulai dari kanan. Tidak pernah. Akhirnya apa? Paling banter itu ya secara kolektif orang semua pergi bekerja. Ini kan ujungnya bekerja.
Gak kreatif karena salah mulainya gitu. Sekolah ya apa semua itu kan sekolah mulai dari kiri, tidak mulai dari kanan. Di kemudian hari, Hawkins sebagian besar meninggalkan prinsip penyembuhan diri yang dia gunakan tahun 70-an, 80-an dengan alasan bahwa ini adalah fase yang Anda lalui dalam perkembangan spiritual. Jadi seluruh ilmu dokternya dan ilmu psikologinya ditinggalkan semua. Itu hanya fase awal sebelum tiba pada pencerahan. Dan sekarang dia mengandalkan kekuatan identifikasi diri dengan spirit, bukan dengan ego. Bukan dengan ego. Ini yang ngomong dokter. Dokter dengan prestasinya nggak kaleng-kaleng. Dia mampu membuat bidang disiplin baru dalam psikiatri, yaitu ortomolekular psikiatri. Dari sini itu kamu bisa, ternyata aku bisa setara dengan, aku bisa, kalau agak nakal dikit ya istilahnya, aku bisa mendisrupsi industri kesehatan dokter. Ternyata aku bisa mendisrupsi industri rumah sakit di kotaku. Mestinya kan berpikir gitu, kalau mau berpikir agak maju gitu. Kamu melihat dirimu, aku bisa jadi dokter dalam tanda kutip. Artinya bisa melakukan pekerjaan seperti yang mereka kerjakan. Kan gitu. Aku bisa melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh psikolog. Kan PCI kan gitu kan. Ada TFH-nya, ada transendensinya. Nah, nanti rencana setelah Lebaran seminggu, Pak Bupati datang ke Semarang. Mau melakukan kerja politik. Bisa. Nanti datang dia. Bahas bagaimana kampung saya itu dimajukan. Mulai melakukan kerja politik. Modalnya apa sih? Ya ini loh, mulai dari sini yang rapi. Sekarang masuk ke sini, bagaimana perubahan spiritual secara kolektif. Panggil, minta tolong Pak Bupati, ayo ngobrol dulu Pak. Nanti kita bantu kampanye, asalkan ya mulai dari sisi internal tapi sekarang secara kolektif. Kenapa? Lu saya pernah di fase ketika saya berubah secara identifikasi diri, perubahan eksternal individu saya itu berubah. Gimana kalau ini kita ekstrapolasi? Kita ekstrapolasi ke kolektif, perubahan internal kolektif. Pak Bupatinya maju, oh ya nanti saya datang seminggu setelah Lebaran. Nah, tunggu fotonya Mas Yamin. Jadi karirmu itu, meskipun kamu tidak menempuh sekolah mulai dari sisi kiri, mulai sisi kanan, berperan di masyarakat, berperan. Ini hukum perubahan kok. Kalau kamu tidak membaca hukum perubahan ilmiah ini sudah diterangkan juga di kitab suci, kurang apa lagi? Kok kamu ignore, kan? Ignore. Ini ada berapa ini? 227. 227. Jadi kamu akhirnya itu paling bisa berperan di masyarakat. Bisa apa saja. Ada masalah apa sih di masyarakat? Kamu bisa, oh itu di sini seluruh. Oh itu di sini. Oh itu di sini. Harus gitu. Jadi jangan meremehkan proses untuk belajar spiritual di fase ini kan fase pertama ya. Fase pertama perubahan. Nah, ini nanti berubah internal individu, eksternal individu harus berubah. Nanti lama-lama berubah di internal kolektif, nanti berubah juga di eksternal kolektif. Kalau ini butuh kerja politik. Nah, kita ini cari tokoh politik yang mau membenahi masyarakatnya mulai dari internal kolektif. Kita butuh. Termasuk kita butuh program pendidikan yang
mulai membenahi internal kolektif. Sehingga bisa ada perubahan eksternal kolektif. Jadi kalau ingin mengharapkan perubahan eksternal individu, masteringkan dulu internal individu. Gitulah kira-kira. Kalau mau ingin perubahan eksternal kolektif, masteringkan internal kolektif. Jadi Mas Imam tetap semangat. Wah, ini aku berpeluang jadi Bupati Magetan yang keberapa? Iya, kalau kamu terus memperkenalkan, membantu orang untuk mencapai pencerahan. Gitu. Di mana dia misalnya pernah percaya bahwa kuman hanyalah sebuah sistem keyakinan yang dipegang teguh. Dia sekarang menggunakan pembersih tangan instan seperti Purel, terutama pada hari-hari kuliah umumnya. Rupanya dia merasa banyak pekerjaan untuk terus membatalkan sistem keyakinan bahwa aku itu adalah ego. Aku itu tidak punya potensi untuk meregulasi, mengautoregulasi sistem linier gitu. Selama 4 hari liburan akhir pekan, Hawking mengundang 11 mahasiswa asing ke rumahnya di Mill River dengan syarat agar kelompok tersebut tetap diam selama kunjungannya. Selama retreat intim ini, retreat itu kan penyembuhan batin. Jika Anda ingin menyapa seseorang, Anda cukup memeluknya. Kelompok itu menemukan bahwa mereka berfungsi dengan sempurna tanpa komunikasi verbal. Mereka hanya tahu apa yang ada di pikiran orang lain. Saat duduk di meja makan misalnya, satu orang akan berpikir garam dan seseorang akan memberinya garam. Semua 12 siswa itu dilaporkan mengembangkan telepati. Pada malam terakhir, dengan 12 dari mereka duduk di meja ruang makan, menunggu makanan disajikan, Hawking melihat ke atas dan terkejut dengan apa yang mereka semua alami. Rasanya seperti 11 Kristus menatapku, dan untuk sesaat secara psikis, ada keheningan mutlak, tidak ada satupun bentuk pikiran di udara. Pada saat yang diberkati itu, semua komunikasi telepati berhenti, dan kelompok itu mengalami kesatuan kolektif mereka sebagai kesadaran. Saling memandang dengan tidak percaya. Mereka tercengang oleh kesadaran tentang siapa mereka sebenarnya dalam kebenaran. Pengalaman telepati berakhir setelah semua orang pulang. Jadi intinya itu kamu belum mengeksplorasi kekuatan akumu gitu. Baru kekuatan nalarmu. Kekuatan nalar. Hawking paling suka bertemu Jerry Jampolsky di apartemen Judy Scoot di New York City. Jadi itu adalah tempat pertemuan umum di tahun 70-an bagi orang-orang di bidang kesehatan alternatif dan paranormal. Judy memberi Jampolsky, seorang psikiater yang hidupnya berantakan, salah satu manuskrip Acim pertama tahun 1975. Jampolsky mengalami transformasi pribadi saat melakukan Acim, menginspirasinya untuk mendirikan International Center for Attitudinal Healing, jadi penyembuhan jarak penyembuhan jarak jauh atau apa ya. ICAH adalah organisasi yang berkomitmen untuk mendukung kebutuhan orang-orang dalam krisis, menawarkan kelompok self-help gratis untuk orang-orang dengan penyakit kronis, termasuk disembuhkan dan serius. Pendekatan pusat yang berasal dari prinsip Acim dilaporkan menemui pemulihan dari hampir semua jenis penyakit. Nanti suatu saat nanti pasti ada. Kalau kita sudah bisa menemukan prinsip penyembuhan penyakit tertentu, kita akan ke sini lagi. Kita bawa itu secara kolektif. Baru menjadi program eksternal kolektif.
Ketika Hawking mendengar tentang pekerjaan Jampolsky dengan acihnya attitudinal healing dan bagaimana hal itu membantu orang pulih dari penyakit tanpa harapan, ia terbang ke Tiburon, California untuk menemuinya dan mempelajari bagaimana pusat tersebut menggunakan acim untuk terapi. Kita harus kita belum. Kalau untuk terapi-terapi gini kita masih fokus ke healing ya, tapping for healing. Meskipun kurang terlibat dengan psikiatri daripada sebelumnya, fokus utama Hawking masih pada kesehatan dan penyembuhan. Dia menyukai bagaimana Jampolsky mendirikan pusat tersebut sebagai pengalaman, bukan sebagai pusat intelektual. Karena pusat intelektual itu fokus membangun ilmu dan sebagai non-denominasi, bukan agama. Akhirnya dia menghilangkan komponen agama dari acim untuk membuatnya lebih gamblang ke halayak yang lebih luas. Jadi dalam lingkungan yang aman dan suportif, pasien berbagi perasaan mereka, mengurangi rasa takut dan isolasi yang umumnya menyertai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan menikmati rasa memiliki dalam kelompok. Dipandu oleh prinsip-prinsip seperti penerimaan, cinta, dan tak menghakimi, dan hidup di saat ini, pusat ini sejajar dengan banyak diktum Alkoholiks Anonymous. Satu saat nanti PCI punya ini yang kayak begini. Hanya tinggal mengembangin lagi, memperbesar lagi apa itu produk tapping for healing-nya gitu. Kalau sekarang kan PCI masih lebih banyak ke pendasaran aku ya. Tapping for healing ya sesekali dilihat. Orang juga suruh praktek sendiri dulu. Biar orang tuh, oh iya ya ternyata akuku ini bukan kaleng-kaleng loh. Gitu maksudnya itu. Suruh tapping sendiri. Kuliahnya kan sudah dibabat, tapi nanti setelah puasa ini nanti acara tapping for healing dilanjutkan dengan pembacaan buku Healing and Recovery-nya Hawking. Jadi yang ingin yang ingin mendalami apa itu aku untuk penyembuhan itu bisa gabung. Nanti kita tambahkan materinya Healing and Recovery. Lama-lama kita akan menemukan rahasia penyembuhan dari internal itu. Setelah ketemu baru kita ini loh, semua orang di komunitas PCI sudah bisa mengatasi berbagai penyakit. Itu kalau sekarang kan masih pada mencoba. Harus dimulai di komunitas. Bahwa kamu itu bisa kok. Kamu itu bisa menyembuhkan tubuhmu sendiri. Selama ini kan kalau ngomong penyembuhan yang terbayang puskesmas, rumah sakit. Nah sekarang kan bergeser, enggak, aku bisa kok merawat tubuhku sendiri tanpa harus membebani dokter. Nggak usah bebani. Lakukan sendiri. Akumu keilahian kok. Kamu nganggurin terus baru, ya Allah gimana ini ngatasi akibat ini. Bisa. Hawkins mengundang Jampolsky dan stafnya ke perkebunannya untuk akhir pekan sehingga dia dan timnya belajar dari Jampolsky cara mendirikan pusat attitudinal healing. Nanti PCI bikin tapping for healing udah mulai, tetapi itu kan belum bisa dipraktekkan secara kolektif ya. Kita belum bisa ngomong dengan kepala puskesmas soal ini loh, ada ini. Mau nggak integrasikan di puskesmas? Kalau enggak ya saya udah jalan gitu. Pada tanggal 23 April 1979, pusat attitudinal healing di Long Island dibuka di klinik Hawking dengan Saul Steinberg, pencetak attitude, menjadi wakil ketuanya. Bikin terus dia Hawking, bikin lagi gebrakan baru. Gebrakan ortomolekular psikiatri tidak begitu disambut, dia bikin lagi attitudinal healing. Kamu bisa bikin itu.
Kamu bisa bikin itu. Skema bisnisnya ya sambil dicari. Sambil dicari skema bisnisnya. Penyembuhan finansial itu harus diini lagi. Tapi intinya, entah penyembuhan apapun, itu harus kamu mulai menguasai yang internal ini gitu loh. Kamu harus selalu mulai dari sini. Ini kan kamu di sini belum tuntas pendasaran aku. Tuntasin, kenapa sih nggak dimulai? Apa kamu pikir misalnya percuma nggak ada manfaatnya lah? Apa manfaatnya? Sekarang PCI udah mau masuk ke sini loh, ke kuadran ketiga, nanti keempat. Cuma orang PCIW, apa sih PCIWS? Kalau dilihat gelar akademisnya apa sih? Oh, tapi pendasaran akunya kuat, nanti dia naik, itu pasti naik derajatnya. Lah kamu kan harus mulai itu. Kamu banyak komplain, maksudnya itu banyak komplain, Bang, gimana penyembuhan finansial? Bang, gimana penyembuhan sinus? Bang, bagaimana penyembuhan penderitaan? Mulai dari sini gitu loh. Mastering. Bang, bagaimana penyembuhan bisnis? Mulai dari sini dulu. Jangan kalau sakit teringat Bang Aswar. Apa Bang Aswar? Nggak usah kalau sakit teringat Bang Aswar gitu ya. Nggak usah. Tapi kamu ingat, seandainya pendasaran aku ku selesai, maka ini gak teringat Bang Aswar lagi. Gitu. Apa sih kamu ingat Bang Aswar buat apa? Bang Aswar aja nggak ingat kamu. Seperti itu. Jadi selesaikan ini. Apapun masalah eksternal, selesaikan dulu kolom pertama ini, babnya. Nanti akan berubah di sini. Sampai nanti kini ketiga berubah keempat. Gitu loh. Sudah ada modelnya. Kamu yang tertib aja ininya. Yang tertib belajarnya. Ya, dah. Tapi jangan-jangan tuh nggak mau belajar. Seperti itu. Jangan lupa. Ya, jangan lupa uangmu kamu selesaikan dulu untuk ini loh. Kamu tuh nggak pernah belajar internal individu sampai betul-betul master. Sekarang waktunya kamu master. Bacaannya, bacaan pokoknya 3 DE. Tak ulang-ulang ini biar kamu enggak. PF, TLOC. Mau lebih intensif tambahin MTLOC. Kamu pastikan saya mastering pendasaran aku. Biar apa? Biar selesai masalah eksternal individu. Itu. Biar selesai. Masalahnya kamu nggak pernah serius. Nggak pernah serius. Nggak punya. Kamu mulai dulu dari sini kalau nggak kalau budgetmu sedikit mulai dari yang 3 ini. Nanti tambah lagi yang ini kalau budgetmu cukup. Tapi seandainya itu kamu baca-baca yang ini saja dulu, ya nggak apa-apa. Itu pasti wacanamu berubah gitu loh. Yang penting kamu sudah mulai ambil langkah pertama dulu. Harus punya, sekarang itu harus sudah punya gambaran, saya harus selesai di kuadran pertama itu. Internal individu. Saya harus selesai. Nggak bisa nggak selesai. Dengan begitu kamu lebih nanti bisa nanti diuji terus ini sampai diuji secara eksternal. Nanti lama-lama kamu nanti akan masuk ke kuadran ketiga. Akhirnya bagaimana kamu berusaha menyembuhkan masyarakat secara kolektif. Itu kamu harus bikinkan bahasa budaya baru. Nah, PCI itu sudah selesai bikin bahasa baru.
tata bahasa Muna itu loh. Tata bahasa Muna sebagai, jadi orang Muna mulai menata internal individu secara kolektif, dibikinkan bahasanya. Bahasanya. Jadi tidak ngajar lagi perorangan. Tapi belajar ngajarin kolektif. Dan tapi pada akhirnya orang selalu mulai dari sini. Tapi ini gerakan kolektif. Gerakan kolektif. Indonesia aja loh banyak masyarakatnya. Diseriusi pendasaran akunya, jadi diseriusi. Jangan dianggap ini kan cuma podcast. Ini kan cuma pembacaan biografi. Ya, itu. Diseriuskan, hatam saya bab itu. Toh kamu sudah tahu belajarnya di mana. Dan kamu serius. Pokoknya harus pasang target 2 tahun, 1 tahun ini saya pokoknya gimana caranya saya hatam pendasaran aku. Ayo, ya kamu jalani prosesmu. Kamu jalani prosesmu. Saya apalagi nih Bang, saya kan bisa nilai, oh kamu sudah di tahap ini. Apalagi biar saya naik lagi tingkat gitu. Nah, goodbye BRI kan akhirnya sudah berani bilang goodbye BRI. Gitu. Nah, ini ada Mas Didi ya. Ya dibaca power force-nya dibaca. Ya tahu bedanya pengobati dan penyembuhan. Itu ada di power force. Kamu harus dalami betul 3 buku ini dalamin. Dalamin sendiri dulu. Tuh ada beda bukunya kok. Jadi kalau dihitung-hitung ini 4 program pendasaran aku ini itu enggak kalau anunya ya. Ini kalau sendiri ya paling 7 juta. Kamu sekolah pendasaran aku 7 juta itu lebih mahal sekolahnya anak TK. Lebih mahal sekolahnya anak TK. Ya kamu nggak mau sekolah kok hanya pengen dengar podcast aja lah. Dengar aja terus podcastnya Bang Aswar. Bukan gitu. Saya harus hatam pendasaran aku. Atau bikinin lagi model baru loh. Biar kamu jangan diabaikan ini. Oke. Mirip dengan mitra tiburon mereka, Pusat Long Island adalah layanan nirlaba yang menawarkan layanan gratis untuk orang-orang yang hopeless dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan sulit disembuhkan. Sekarang ada lebih dari 60 pusat di seluruh dunia. Kalau kamu punya cabang begini, kamu masih mikirin duit, tak? Uang tuh udah sujud-sujud di kakimu. Uang udah sujud-sujud itu. Kamu fokus mikir. Jadi gini loh, kalau mikirin duit itu fokus pada melayani orang lebih banyak. Pasti duitnya banyak. Fokus melayani orang banyak. Karena uang itu adalah apresiasi atau sertifikat sosial orang banyak kepada layananmu. Itu uang. Uang adalah apresiasi atau sertifikasi masyarakat atas pelayananmu. Kamu layani orang dengan donat saja bisa kaya, apalagi kamu layani orang untuk menyelamatkan nyawa mereka gitu. Kamu menyelamatkan masa depan mereka, apa kamu nggak diapresiasi dengan uang sampai sujud-sujud? Pasti itu. Dan itu nggak usah kamu, saya nggak ada gelar. Apa gelar apa sih saya? Apa gelar saya nggak ada. Ilallah kok nanya gelar lagi. Nggak perlu gelar-gelaran. Gitu. Jangan malaikat sujud. Ya bisa juga malaikat sujud. Jadi kita itu kadang-kadang itu bekerja tanpa definisi yang jelas. Uang adalah apresiasi atau sertifikasi masyarakat atas pelayanan.
Kamu hanya layani keinginan mereka untuk makan donat bisa kaya. Apalagi kamu layani mereka untuk menyelamatkan masa depan mereka. Gitu loh. Mengakhiri penderitaan mereka. Apa enggak sujud-sujud itu uang di kakimu? Sujud uang di kaki. Jadi hidup di dunia ini kamu enjoy. Nah, gelar tikar aja, malah gelarnya gelar tikar. Ngapain sih mas gelar tikar? Mau buka apa gimana? Ini masih pagi. Itulah. Nah, sekarang Pecaikan mau melayani orang Muna secara kolektif. Dengan apa? Ini loh bahasamu kata bikinkan. Akhirnya bupatinya mau datang. Ini ada orang di Semarang mau melayani masyarakat Muna melalui ini loh bahasamu itu canggih di dunia. Pak datang dia, berarti kalau nggak datang, wah hati-hati aja. Layani, pikirkan apa sih yang harus saya layani mereka. Soal duit nanti sujud-sujud. Sujud-sujud. Nggak mungkin nggak. Masalahnya kan kamu tidak orientasi melayani. Hanya mencari duit aja kan. Hanya mencari duit. Karena apa? Karena pendasaran akunya masih belum selesai. Di pusat Long Island yang baru, Hawking mengatakan dia melihat setiap jenis penyakit yang sulit dan tidak dapat disembuhkan di sekitar 8 kelompok yang berbeda. Dengan hanya menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan di ACIM untuk semua penyakit dan sakit, banyak orang sembuh. Dipicu oleh praktek harian ACIM-nya, Hawking menyadari bahwa dia mempengaruhi perangkat listrik. Seperti peralatan IV, lampu strobo, dan mobil. Menurut Hawking, kerusakan kelistrikan di mobilnya diperbaiki sendiri setelah dia membayangkannya diperbaiki oleh divine harmony. Jadi ada bengkel ilahiyah juga ini. Ada bengkel ilahiyah. Wah, Hawking makin sakti ya. Masalah-masalah listrik kayak bisa diperbaiki. Wah, canggih. Jadi bisa jadi bengkel goib ini. Bengkel goib. Bisa tutup ini Astra ini. Hawking. Tapi dia menemukan ini. Dia bilang dia bisa. Kadang-kadang mematikan dan menyalakan lampu sorot di ruangan hanya dengan melihatnya mati dan menyala di dalam pikirannya. Ada bengkel gaib. Nah itu Bu, Mas Imam bisa buka bengkel tapi nggak ada operatornya. Udah simpan di situ motor, udah ambil lagi jam 2 ya. Langsung diperbaiki. Ini Hawking loh melaporkan bisa bikin bengkel gaib. Nggak pakai jin. Hawking memiliki 4 amplifier Macintosh 100 watt yang terpasang pada sistem stereo yang rumit di rumahnya. Suatu hari sistem berhenti bekerja dengan benar dan Hawking memanggil spesialis dengan ketelitian tinggi untuk perbaikan. Pemilik perusahaan reparasi membawa seorang teknisi muda. Ini adalah hari pertamanya bekerja. Ketika bos berada di ruangan lain, teknisi baru tidak sengaja meledakkan satu ampli. Aduh, meledak. Hawking memperhatikan anak itu khawatir tentang apa yang harus dikatakan kepada bosnya, karena ampli jelas bekerja dengan baik ketika mereka tiba. Hawking membayangkan bahwa jika dia memusatkan perhatiannya pada ampli, itu mungkin membantu. Jadi dia masuk ke keadaan semi-trans, memvisualisasikan kesempurnaan amplifier. Energi menembusnya seperti sambaran petir, dan amplifier mulai bekerja dengan sempurna. Menyaksikan semua fenomena itu, pemuda ini mengatakan, saya melihat itu. Bagaimana Anda melakukannya? Sudah ada servis guide. Hawking menjelaskan bahwa kebanyakan orang menyangkal ketika mereka menyaksikan keajaiban, namun anak ini tidak melakukannya.
Sebaliknya, dia mengetahui apa yang telah terjadi dan menjadi sangat ingin tahu, segera mengajukan pertanyaan. Hawking memberitahu pemuda itu, ya, saya telah menjalani Course in Miracle dan tampaknya itu yang menyebabkan. Gitu. Aku sudah mencari sesuatu itu, hanya itu yang saya inginkan, jawab pemuda. Gitu loh. Punya rasa ingin tahu gitu. Kebetulan saya punya satu set tambahan, kata Hawking kepadanya. Hawking sangat senang dengan Acim sehingga dia telah membeli 50 eksemplar untuk keluarga dan teman-temannya. Nah itu, beli berarti kamu bagi-bagiin buku untuk hadiah ulang tahun, hadiah pernikahan. Tiga buku ini. Kamu kalau ini ya, diskusin sama saya, ini hadiahmu ya. Kalau mau ikutin caranya Hawking, kasih ayo kita transformasi kolektif gitu. Hanya satu yang pernah melakukan khusus pengetahuan David, mantan mertuanya yang manis dan tua yang pergi ke misa setiap pagi. Hawking mengira dia akan menjadi orang terakhir dalam keluarga yang mempraktekkan Acim karena dianggap asusila oleh banyak orang Kristen. Hawking hanya memiliki satu salinan Acim yang tersisa pada saat amplifier terjadi dan dia yakin itu ditujukan untuk teknisi muda ini. Jadi bantu orang, hadiah ulang tahun nggak usah kamu beliin baju, kasih buku aja udah. Nanti tak suruh Mas Haidar ada spesial hampers lebaran 3 buku pendasaran aku. Oh, hampers isinya marjan. Sekali kita itu hampersnya buku gitu loh. Ya kan? Hampersnya buku. Hampersnya buku. Nanti aku bikin lah tahun depan ya. Tapi nanti bukunya tak tulisin sendiri aja. Tak jadiin hampers lebaran, hadiah ulang tahun. Sebelum dia pergi, pemuda itu merobek karton dan dengan set 3 jilid dan membaca pelajaran 1. Hawking percaya insiden itu telah dirancang untuk kepentingan teknisi untuk membuktikan bahwa keajaiban itu mungkin. Pada tahun 1979, teman Hawking Ren memperkenalkan pada gerakan baru yang disebut rebirthing, yang dikabarkan memiliki kemampuan terapeutik dan perluasan kesadaran. Praktisi teknik ini memandang kelahiran sebagai peristiwa traumatis dan percaya bahwa mengalami kembali proses melahirkan memiliki manfaat terapeutik. Kelahiran kembali menggunakan teknik pernapasan khusus yang ditujukan untuk meniru pola pernapasan saat lahir. Hawking mengalami kira-kira 10 sesi kelahiran kembali dalam kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang dengan Ren sebagai instruktur terlatih mereka. Proses kelahiran kembali memakan waktu sekitar 20 menit. Hawking mengatakan Anda terhubung kembali ke diri Anda yang lebih tinggi, tetapi kemudian ego yang tersisa menarik Anda menjauh darinya. Kemarin pas ada obrolan ya dengan teman-teman, saya ajarin gini loh caranya itu, bukan kelahiran kembali. Kemarin saya ajarin tuh mentalkin kembali saja kamu dari lahir gitu. Kamu talkin kembali orang itu sejauh di mana kamu bisa hadir. Kemarin gitu tak ajarin ke teman-teman. Dipraktekkan apa enggak, walah-walam ya. Tak suruh mereka praktek 6 bulan. Kalian praktek 6 bulan, kalian talkin, kalian hadir kembali untuk mentalkin orang itu sejak kecil sampai sekarang. Nanti lihat perubahannya apa. Soalnya itu dulu yang saya lakukan. Selama 6 bulan, berturut-turut, rezeki lancar-lancar aja. Alergi saya sembuh. Kenapa? Saya talkin ulang orang itu. Talkin dengan kesadaran bahwa aku itu ilahnya itu Allah, bukan orang. Talkin terus gitu. Itu rahasianya. Itu dulu saya praktekkan masih ada Mbah. Masih ada Mbah Hadi.
Suruh talkin orang itu. Sejauh yang bisa kamu hadir. Sejauh yang bisa kamu hadir. Tapi itu yang bisa melakukannya ya. Yang bisa melakukannya kayaknya 7 ke atas. Dimensi 7 ke atas yang kalau yang di bawah-bawah itu masih agak berat. Persoalannya kan gini ya, kalau kita pakai perspektif agama. Rezekimu itu terhalang oleh dosa, ya toh? Rezeki itu terhalang oleh dosa. Dosa yang paling berat apa sih? Musyrik kan? Apa musyrik itu? Tidak mendasarkan akunya pada ilah yang sejati. Nah, itu kamu dasarkan kembali akunya orang itu pada ilah yang sejati. Itu praktek tradisi bersaksi level 7. Level 7 ke atas lah. Tapi teman-teman praktekin dulu tradisi bersaksi level 5-6. Praktekin dulu. Nanti ada lagi praktekin bersaksi level 7 ke atas, level isbat. Tenang aja kalau soal tradisi itu udah insya Allah udah siap. Jadi buka kelas tuh bukan kok tidak ada materinya, enggak. Sudah ada tradisinya. Dan silakan dipraktekin. Ini kita harus gerakan kolektif nih. Seperti itu. Dengan sikap Freudiannya, Hawkins selalu memiliki masalah dengan menyentuh orang lain. Tetapi setelah melalui sesi kelahiran kembali, kalau kita jangan kelahiran kembali. Kehadiran kembali aku yang sudah isbat itu kepada pengalaman orang, seluruh pengalaman orang. Seperti itu. Kita pakai tradisinya guru kita. Oke ya. Oke, pembacaan serialnya sampai sini. Sekarang saya mau ada pertanyaan. Pertanyaan pertama dituliskan di apa itu? Di kolom Facebook gitu. Bahwa saya ini sudah bertoriko, sudah mulai belajar MTLOC, tapi kok saya masih marah. Meledak lagi marahku. Dari pertanyaannya itu terlihat jelas persoalannya. Persoalannya adalah mungkin teman-teman akan mengatakan oh, ilusi maha suci. Ada penyangkalan terhadap sisi emosionalnya sendiri gitu. Bahwa kehidupan emosi itu buruk. Sehingga kok aku mengalami ledakan kemarahan lagi. Itu ada penolakan pada sisi manusiawinya. Kenapa? Mungkin ada identifikasi bahwa aku pemarah. Nah, persoalannya kan terlihat di situ. Ada identifikasi aku pemarah. Di situ berarti persoalannya antara aku dan orang belum terbedakan. Terus saya lihat LOC-nya, oh ya belum. Masih dimensi keempat itu kan menuju integrasi ya. Jadi orang itu menuju integrasi. Integrasi dengan sisi emosionalnya. Namanya orang ya di sini. Itu dia punya tubuh kan. Dia punya perasaan, punya pengalaman perasaan, punya intelektual. Dan yang terakhir punya level sosial gitu. Jadi ketika marah, oh itu ekspresi manusiawi orang itu. Jadi tidak perlu, saya kalau sudah ikut MTLOC, berarti saya nggak sedih lagi, Bang. Kamu mau jadi malaikat apa gimana? Tetap saja. Tetap saja. Nah ini ya, aku cariin dulu. Bentar.
Mana itu ya? Ntar kita bacain, baca kembali ya ini. Baca kembali yang. Jadi merasa, wah ini nggak ada gunanya aku belajar, tetapi masih merasakan emosi manusiawiku. Kan begitu kira-kira arahnya kan. Nggak gitu. Itu kesimpulan yang salah arah. Kamu menjadi spiritual itu bukan menjadi inilah. Kehidupan spiritual itu ya sebuah kehidupan. Oleh karena itu, kehidupan spiritual itu bukanlah kehidupan yang cerabut dari kondisi kemanusiaanmu. Lalu kamu pindah menjadi malaikat. Jika ingin menjadi spiritual, kamu tetap manusia gitu lah. Artinya manusia ini punya potensi apa? Satu, tubuh. Dua, perasaan. Tiga, pikiran. Empat, level sosial. Kan gitu. Jadi kalau kamu mengalami perasaan amarah, ya itu adalah nature kemanusiaanmu. Persoalannya adalah jangan kacaukan itu dengan aku. Nah, ini keoranganmu, ini keilahianmu. Ini aku, ini orang. Pengalaman tuh di sini. Pengalaman orang tuh ya sedih, ya biasa saja. Tapi itu bukan aku, itu adalah pengalaman orang. Jadi jangan hakimi pengalaman kemanusiaan, gitu ya. Yang harus dilakukan itu adalah ketika mengalami pengalaman kemanusiaan itu tidak terjadi disidentifikasi, dan itu butuh progresif. Jadi marah aja. Setelah itu oke, itu pengalaman manusia. Tadi terjadi dampaknya begini sampai mukul anak. Oke, luar biasa ya ledakan energi amarah ini sampai harus mukulin anak. Oke, alhamdulillah dengan belajar MTLOC saya tidak mengidentifikasi aku dengan amarah itu. Apakah amarah itu buruk? Siapa yang bilang nafsu amarah itu baik? Enggak ada. Di agama itu buruk. Saya bersaksi bahwa saya telah mengalami energi amarah itu. Nah, gitu. Itulah energi amarah. Bayangkan kalau aku adalah itu, maka akan terjadi keburukan terus-menerus. Akunya bersaksi. Aku bersaksi bahwa semua orang itu bisa mengalami ledakan amarah seperti itu. Seperti yang dialami oleh seseorang yang bernama Pak Ijob. Pak Ijob. Misalnya, bersaksi saja, nggak usah, waduh saya percuma belajar. Kalau saya masih marah, nggak begitu konsepnya. Konsepnya itu, nah ini, baca lagi ya. Baca lagi, aku kuat melampaui seluruh makna diri sebagai orang. Tetapi terus-menerus menghayati seluruh pengalaman orang. Apa pengalaman orangnya? Semuanya. Yo miskin, yo kaya, yo marah, yo bahagia, yo sakit, yo sehat. Kalau pikirannya yo konslet, yo rapi. Itu semua pengalaman orang. Itu satu ya, satu. Jadi itu butuh rekontekstualisasi bahwa pengalaman orang itu jangan ada yang ditolak. Jangan ada yang disangkal. Nanti jatuhnya ilusi maha suci. Tetapi bersaksi saja bahwa itu potensi dari orang. Bayangkan kalau potensi itu tidak dikelola dengan baik. Mengelolanya gimana? Pisahkan antara pengalaman orang dengan aku. Aku yang bersaksi atas pengalaman orang tadi. Tapi kan Bang, bersaksinya saat terjadi. Nah itu kan kemawasannya namanya. Tapi intinya jangan ada penolakan pada pengalaman sebagai orang. Gitu. Kemudian ada lagi
Aku bersaksi bahwa semua istri bisa memarahi suami kalau yang selalunya nol ya. Astagfirullahaladzim. Soal intuisi atau firasat begitu ya. Soal intuisi atau firasat gitu. Begini, apa ya? Pokoknya tuh gini, nggak usah dulu kita nggak usah dulu menggunakan banyak istilah-istilah intuisi, firasat. Nggak usah dulu. Fokus dulu pada aku dengan orang aja dulu. Fokus itu dulu. Karena kalau kita nambah kategori lagi, itu kan kategori yang dibuat oleh pikiran kan. Jadi kalau aku itu ya punya sifat mengetahui gitu. Knowing, knowing, mengetahui. Apakah dia misalnya aku itu mengetahui lebih dulu. Aku mengetahui lebih dulu sebelum terjadi pada orang. Ya nggak apa-apa, memang aku kan melampaui orang. Jadi dia tahu lebih dulu atau dia tahu setelah, bagi aku dia tahu. Nggak usah terjebak pada hukum waktu dalam ruang orang. Kan istilah firasat dan intuisi ini kan hanya persoalan waktunya kan. Aku tahu setelah terjadi, oh berarti nggak ada firasat. Aku tahu sebelum terjadi, berarti firasat. Bagi aku tidak masalah itu. Mau tahunya setelah atau sebelum, yang penting aku bersaksi. Aku tahu, aku bersaksi bahwa ada itu pada orang. Sesimpel itu. Jadi nggak usah di apa aku itu didikte dengan sifat waktu pada orang. Waktu pada orang. Saya kira itu untuk pertanyaan yang masuk. Oke, itu dulu. Nanti sore jam 5 ya Mas Jamim. Oke, yang siap. Dan teman-teman yang sudah order PO itu tunggu bukunya ya. Di hari ini kayak udah ada pengiriman. Dan itu yang dibaca pertama kata pengantarnya. Kamu oret-oret gitu. Sama yang ini. Nah ini kamu harus stabilo busus. Bang, aku kan sudah 700 kok masih sakit. Itu namanya pengalaman manusia. Persoalannya dalam pengalaman manusiamu itu, kamu disidentifikasi nggak? Enggak, itu bagus. Itu nilai 700-nya berarti di situ. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sar. Terima kasih teman-teman. Ini menarik sekali ya. Ini antara intuisi ini. Eh, di Tapping for Healing ini kita akan ketambahan materi healing and recovery ya. Bagi teman-teman yang belum join, silakan join ya. Dan kita akan bertemu nanti sore insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.